aku tuh kayak nggak mau pulang, nggak tahu, masih pengen aja, rasanya tuh kayak nyaman banget, masih pengen tiduran di sini. Terus aku ngomong gini, Le, kamu iku lek munggah gunung ojo nggawe seragam sekolah lek trayap. Halo guys, welcome back bersama aku Ingus 228 di channel Senja Sunyi. Pada kesempatan kali ini aku ingin bercerita kepada teman-teman semua tentang pendakian mistis yang ku alami di Gunung Arjuna Welirang. Jadi Gunung Arjuna ini kan sudah terkenal banget dengan kemistisannya, dan banyak juga pendaki yang dinyatakan hilang di sana sampai saat ini belum diketemukan. Pada tahun 2018 setelah turun dari Gunung Kelut, aku memutuskan untuk mendaki Arjuna Welirang via Tretes. Dianterin sama salah satu senior dari Mapala Madura, yaitu Kak Burtong. Jadi kita tuh naik Arjuna Welirang itu berdua aja. Jam 9 malam aku baru nyampe di terminal Pandaan. Di sana Kak Burtong udah nungguin. Terus kita langsung belanja di Indomaret. Setelah itu langsung menuju ke base camp pendakian Gunung Arjuna Welirang via Tretes. Pagi-paginya sekitaran jam 7 pagi kita mulai pendakian, kita start. Itu kondisinya mendung terus gerimis. Sesampainya di Pet Bocor ternyata warungnya belum buka, padahal rencananya mau sarapan di sana karena mungkin kepagian ya. Terus sampai di pos registrasi, kita registrasi di sana, kita izin untuk mendaki selama 3 hari 2 malam. Mungkin karena aku kondisinya lagi nggak fit, terus lagi menstruasi juga, belum suci. Terus yang ketiga itu belum sarapan, jadi kayak jalan itu lelah banget, kayak lemes gitu. Terus apalagi cuacanya juga mendung, anginnya kenceng banget. Pada akhirnya sampai di Kop-Kopan. Di Kop-Kopan itu lagi rame banget ya guys, lagi rame banget. Ada panitia tanam 1000 pohon. Kegiatan itu tuh diadain sama Pemda. Tiba-tiba hujan itu deras banget guys. Langsung aku berteduh di gubuk yang berhadapan sama sungai di Kop-Kopan itu. Ya ke senior, kok kayaknya ada mobil tak gituin. Ya itu mobil hardtop, biasanya ngangkut belerang gitu katanya senior. Emang cukup jalannya segini mobilnya, ya nanti lihat aja kalau udah dekat gitu katanya. Kita tungguin tuh mobilnya sampai dekat sama kita. Ternyata bapak supirnya itu berhenti, terus bilang, "Dek, mau naik apa enggak?" gitu katanya. Terus karena kita kan punya uangnya pas-pasan, akhirnya kita nego-nego. Kata bapaknya, "Nggak usah bayar, yang penting naik aja udah, kasihan kalian cuma berdua." Aku happy banget. Aku langsung naik di depan sama pak sopir. Terus seniorku di belakang sama kernetnya itu di belakang sambil pegangin carrier. Jadi perjalanan dari Kop-Kopan sampai di Pondokan Omah Welirang itu harusnya 6 jam. Aku cuma 1,5 jam, kalau nggak 2 jam, karena aku sama seniorku itu naik hardtop. Sepanjang jalan itu kita off-road. Aku seneng sih, itu pertama kali aku naik hardtop di medan gunung jalur makadam gitu. Bener-bener nggak bisa dilupain. Sesampainya di Pondokan, ucapin terima kasih sama bapak sopir hardtop, saling tuker-tukeran
akun sosial media. Terus kita rencananya mau diriin tenda di lapangan itu yang di atasnya rumah Welirang itu. Namun guys, ternyata hujannya deras banget. Akhirnya kita langsung berteduh di rumah Welirang yang terasnya agak luas. Di sana ada 4 pendaki. Kita berenam menungguin hujan reda. Sampai mau maghrib hujannya nggak reda-reda, malah tambah petir, tambah badai. Pagi harinya kita langsung mendaki ke Gunung Welirang berempat. Ternyata guys, di Welirang itu kita nggak dapat apa-apa karena belerangnya itu lagi naik, terus badai. Bener-bener pedih banget mataku, aku sampai mau nangis. Rasanya kayak nggak kuat. Aku kuat di fisik, tapi kalau udah kena asap belerang tuh kayak udah sesek, matanya pedih tuh kayak aduh, kayak nggak kuat kayak gitu. Nah, seniorku tuh selalu ngasih semangat ke juniornya yang manja ini ya guys. Akhirnya kita sampai di puncaknya walaupun nggak ketemu plakatnya, nggak ketemu benderanya. Terus katanya penambang sih itu plakat sama benderanya udah ke bawah badai, jadi emang udah beberapa hari itu udah nggak ada di sana gitu katanya. Sekitaran jam 11 siang itu udah nyampe di camp Omah Welirang lagi. Kita masak, makan, lalu tidur siang. Aku tuh mimpi guys, mimpi buruk. Mimpi aku tuh kayak ada di padang savana, tapi bunganya tuh ungu semua, bukan diorok. Bunganya tuh enggak kayak bunga oro-oro ombo tuh enggak, bunganya warna ungu. Kalau nggak salah tuh namanya kayak bunga aster. Jadi banyak banget bunganya. Terus aku tuh kayak lagi was-was, kayak lagi bingung, kayak lagi takut itu di padang savana itu. Terus aku dibangunin sama senior, "Mus, cepet bangun, kita mau ngecamp di Lembah Kidang." Jadi setelah packing, aku langsung nyamperin tetangga camp. Aku tanyain ikut ngecamp di Lembah Kidang apa enggak, soalnya kita mau berangkat sekarang. Ternyata mereka milih turun karena yang cowok tuh keesokannya itu udah harus kerja. Terus yang kedua karena logistiknya itu pas-pasan gitu katanya. Udah bujuk mereka biar tetap ikut karena kita bawa logistik tuh lumayan banyak, cukup lah kalau untuk makan berempat. Mereka tetap kekeh mau turun. Ya udah, akhirnya aku sama senior langsung berangkat ke Lembah Kidang. Perjalanannya itu nggak lama, cuma 30 menit. Sekitaran jam 5:05 lah kita udah nyampe di sana. Langsung mendirikan tenda. Dan di Lembah Kidang itu lumayan ada 5 rombongan, yang 2 katanya mau turun, yang 2 regu itu katanya mau turun, yang 3 regu mau summit attack tuh jam 2. Jadi kita sepakat mau naik bareng-bareng. Terus aku masak sama Kak Burtong sambil cerita-cerita pengalaman. Tiba tetangga camp yang katanya pulang tadi nyusul, katanya kayaknya sia-sia banget kalau mau pulang udah nyampe sini gitu. Akhirnya mereka gabung, aku bantuin mendirikan tenda, terus kita makan bareng, terus kita tidur. Pagi-pagi sekitaran jam 2 aku dibangunin sama senior, suruh sarapan. Jam 2 itu seniorku udah masak, udah mateng, dan aku baru bangun, baru kucek-kucek mata. Terus kita makan. Pamitnya itu kita bersembilan. Awalnya kita mendaki nggak terjadi apa-apa, biasa aja. Cuma yang aku ingat itu cuacanya bener-bener dahsyat banget.
Kita sampai sekitaran setengah jam itu teduh di bawahnya Watu Gede. Lama banget di sana, kita kedinginan nunggu si kabut, si badai itu reda, tapi ternyata nggak reda-reda. Akhirnya kita lanjut sekitaran setengah 6, kita udah di batas vegetasi dan di sana itu udah minus 6, dingin banget. Itu si embun atau tetesan-tetesan hujan yang ada di rambutku itu semua jadi es batu. Terus bulu mataku itu juga jadi es batu membeku, dingin banget pokoknya. Terus sesampainya di puncak itu kabutnya tebel banget dan kita nggak bisa lihat view, tapi beberapa menit kemudian kebuka viewnya. Pulangnya di Alas Lali Jiwo, aku sama senior itu sedikit ada konflik, ngambek-ngambekan lah ya. Kalau nggak salah itu karena permasalahan sepele, tapi aku tuh nggak minta maaf gitu. Pokoknya intinya kita ada miskomunikasi yang membuat kita itu harus diem-dieman. Jadi mulai dari Alas Lali Jiwo itu sampai di bawahnya Watu Gede itu aku sama senior nggak ngobrol. Jadi aku tuh emang egois, masih sangat egois. Jadi aku ngambul, jadi aku ngikutin rombongan yang bukan rekuku, orang lain gitu. Tapi akhirnya kita tuh mau nyasar. Udah mau nyasar, akhirnya dikejar tuh sama senior. Kamu itu kalau nggak tahu jalur nggak usah sok-sokan tahu. Sampai di camp semua regu itu pamitan pulang. Terus aku entah nggak tahu kenapa rasanya itu nyaman banget. Aku tuh kayak nggak mau pulang. Aku ngomong sama senior, kita nambah camp semalam lagi ya, tak gituin. Loh kenapa, orang kita kan izinnya cuma 3 hari 2 malam gitu katanya. Nggak tahu, masih pengen aja, rasanya tuh kayak nyaman banget, masih pengen tiduran di sini di Lembah Kidang itu. Akhirnya seniorku tuh bikin surat untuk base camp kalau kita tuh mau turun nanti malam. Tuh minta tolong ini nanti kasihkan ke base camp kalau kita nambah 1 malam, kalau nggak gitu nanti kita turun malam, kayak gitulah intinya. Terus mereka semua pergi. Jadi yang di Lembah Kidang itu cuma tinggal aku sama senior aja berdua. Tiba-tiba ada 2 anak kecil seusia anak SMA itu nyamperin camp kami. Dan mereka itu anehnya pakai seragam SMA. Dan lebih anehnya lagi, mereka itu ngajakin kita masak-masakan di sana. Jadi yang aku yang awalnya mager banget, nyaman banget di sana itu lebih nyaman lagi karena logistik mereka itu banyak banget. Ada jamur, tahu, tempe, ayam, ciki-ciki, minuman-minuman, terus ada roti-rotian, itu banyak banget mereka bawa. Padahal kita nggak tahu mereka itu siapa. Terus aku ngomong gini, le, kamu iku lek munggah gunung ojo nggawe seragam sekolah, lek trayapen niat foto nggawe seragam sekolah ganti nek dukur, tak ngono. Jadi kata mereka itu gini, yo peno mbak, gak popo ngono. Yo peno mbak, gak popo wong
gak dikayai wong sesuk wis gak sekolah ae ngono jare gitu katanya. Seneni makmu kapok we, alah gak kira mbak gitu katanya dia. Terus tak tanya, lah kamu tuh niatnya kesini mau ngapain? Ya cuma mau masak di sini, mau makan di sini, setelah itu mau turun gitu tok. Iya cuma gitu tok. Kok banyak banget kamu bawa logistik? Ya cuma pengen masak aja, setelah itu mau turun gitu. Tapi anehnya semua logistiknya itu dikasih ke kita. Dari si bocil itu cuma bawa air mineral, air yang dia isi di sumber logistiknya semua dikasih ke kita. Setelah masak-masakan kita makan berempat, foto-fotoan berempat, selfie-selfian, terus mereka turun, logistiknya ditinggal, cuma bawa air aja. Bayangin kalau misal normalnya itu ke base camp sekitaran 8 jaman turun, tapi mereka cuma bawa air aja, dan itu kondisinya udah mau maghrib. Tiba-tiba mereka pamitan pulang, ya udah kita izinin pulang. Terus karena kita cuma berdua, firasat udah mulai nggak enak. Senior bilang gini, Mus, ayo kita ngecamp di pondokan aja, di Omah Welirang aja. Ternyata nyampe di sana, entah apa yang merasukiku. Terus aku bilang gini, Kak, kayaknya kita ngecampnya di bawah pohon sana aja deh. Jadi posisinya itu di bawahnya pondokan. Di sana itu kan ada pohon-pohon gede, ada sedikit tanah agak lapang. Nah di sana itu kita bikin tenda. Terus baru aja mendirikan tenda, seniorku ngajak naik lagi ngambil air di sumber air pondokan itu. Jadi aku bawa botol tuh 4, seniorku bawa botol 4. Jadi katanya besok biar pulangnya nggak usah kesini lagi ngambil air, kita isi penuh terus balik lagi ke tenda. Jadi kita itu turun, naik lagi, terus turun lagi kayak gitu. Ngapain ya buang-buang tenaga aja. Kenapa kita nggak ngecamp di tempat semula saat kita baru datang gitu, tapi malah kita memilih ngecamp di bawah pohon yang secara teori itu tuh bukan tempat yang layak untuk ngecamp, tapi entah kenapa kita tuh hawanya pengen ngecamp di sana. Terus sekitaran 10 menit setelah ngambil air, tiba-tiba gempa. Jadi kita berdua tuh ngerasain gempa tuh hebat banget, sampai hewan-hewan itu berteriakan, burung-burung tuh langsung berterbangan. Pokoknya kayak suara alam itu bener-bener langsung bergemuruh, kayak rame banget gitu loh hewan-hewan di sana tuh karena ada gempa itu. Terus aku kan panik, aku langsung keluar dari tenda, langsung kayak melarikan diri itu.